Semua insan di dunia yang memutuskan untuk menikah, memiliki alasan dan tujuan masing-masing. Ada yang dijodohkan orang tua, ada yang menikah untuk memperbaiki kondisi finansial, namun sebagian besar, mereka menikah karena saling mencintai. Seperti Donna dan Mark, sepasang muda-mudi yang sukses dengan pekerjaan mereka dan berasal dari keluarga religius. Mereka berkenalan pada tahun 1988, saling tertarik, jatuh cinta, dan memutuskan untuk mengikat janji suci setahun kemudian. Namun apakah cinta mereka akan bertahan selamanya? Bergabunglah dengan saya, bersama-sama kita akan membahas kasus pembunuhan yang penuh dengan intrik, tipu muslihat, skenario jahat dan pengkhianatan seorang suami serta seorang sahabat. 911 emergency. Help me! My God, my wife's breathing. Okay, you need an ambulance? I need everything. I need everything. Donna Ellen Brown, lahir di Hollywood, Florida pada tanggal 10 November tahun 1963, dari orang tua yang bernama Robert Cass dan Sarah Jane Brown. Pasangan suami istri ini memiliki 3 putri. Donna menjadi anak sulung dengan 2 adik, Jenny dan Michelle. Donna memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kedua orang tuanya, juga dengan 2 adiknya. Sebagai anak sulung, sejak usia muda, Donna sudah memiliki naluri keibuan, di mana dia sudah terbiasa membantu ibunya mengurus adik-adik dan pekerjaan rumah tangga. Donna berharap suatu saat nanti dia bisa memiliki keluarganya sendiri. Keluarga Brown adalah penganut ajaran Yahudi yang taat. Mereka menjalani kehidupan yang nyaman dengan penghasilan Robert sang ayah yang bekerja sebagai agen asuransi. Sementara Sarah Jane sang ibu bekerja di salah satu distributor surat kabar di New York. Namun malangnya, saat Donna berusia 17 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Donna dan 2 adiknya ikut dengan sang ibu, yang mana beberapa tahun kemudian, Sarah Jane menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ira Dresser. Donna tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat menarik, kepribadiannya ceria, baik hati, ramah, mudah bergaul dan selalu mampu membuat orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Hidup Donna bahagia, dan dia juga ingin membuat semua orang bahagia. Di era 80-an, belum ada yang namanya aplikasi atau situs kencan online, alih-alih, orang-orang masih melakukan praktek pencomblangan. Di usia 24 tahun, Donna bekerja sebagai teknisi pemeliharaan ruang operasi di sebuah rumah sakit. Seorang teman kerjanya, Greg Winger, berkata bahwa adiknya baru saja pulang dari penugasan di Korea dengan pangkat letnan. Greg menawari Donna apakah mau melakukan kencan buta dengan adiknya itu. Karena Donna mengenal Greg dengan baik, dia berpikir tidak ada salahnya mengenal adik temannya itu. Mark Alan Winger, lahir pada tanggal 26 November tahun 1962 di kota Elyria, negara bagian Ohio. Ayahnya, Gerald Winger adalah manajer di perusahaan F-Ready, sedangkan Sally ibunya bekerja sebagai agen real estate. Mark menjadi anak bungsu dengan 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Keluarga Winger juga penganut ajaran Yahudi yang taat. Setelah lulus dari SMA Elyria pada tahun 1981, Mark mendaftar ke Universitas Militer Virginia dan berhasil meraih gelar sarjana fisika pada tahun 1985. Setelah itu, Mark menerima penugasan selama 1 tahun di Korea Selatan dan 1 tahun di Georgia, sampai akhirnya, dia direkrut menjadi ilmuwan di laboratorium di Riviera Beach, Florida. Suatu malam di awal tahun 87, Donna dan Mark bertemu dalam kencan buta yang diatur oleh Greg saudara Mark. Secara fisik, personal, dan profesional, mereka cocok satu sama lain. Donna gemas dengan pembawaan Mark yang pemalu dan sedikit pendiam, sementara Mark terpikat dengan Donna yang cantik sekaligus bawel. Usai kencan pertama, keduanya mengaku saling suka satu sama lain, dan karena dua-duanya berasal dari keluarga Yahudi, restu dari orang tua pun otomatis diterima. Sejak saat itu keduanya mulai berkencan, dan 6 bulan kemudian, pada bulan Juni tahun 88, Mark melamar Donna, yang dengan perasaan haru bahagia menerima lamaran tersebut. Kedua belah pihak keluarga juga merasa sangat bahagia. Ibu dan adik-adik Donna sangat antusias membantunya menyiapkan segala sesuatu terkait resepsi pernikahan. Karena ini adalah pernikahan anak pertama dan pesta pernikahan pertama di keluarga mereka, pesta pernikahan Donna haruslah meriah, mewah, dan sempurna. Pada tanggal 4 Maret tahun 1989, Donna dan Mark melangsungkan pernikahan mereka dengan tradisi Yahudi yang kental. Beberapa bulan setelah menikah, Mark mendapatkan tawaran kerja di Springfield, Illinois. Pasangan ini kemudian pindah ke sana, di mana Donna juga diterima bekerja sebagai asisten ahli bedah plastik di Memorial Medical Center.
Springfield adalah tempat yang sempurna untuk memulai sebuah keluarga. Sangat cocok bagi tumbuh kembang anak-anak, khususnya di lingkungan tempat tinggal pasangan Winger menetap. Mereka berdua cukup dikenal dan dihormati oleh para tetangga dan anggota komunitas setempat. Di mata semua orang, Donna dan Mark adalah pasangan yang sempurna. Mereka memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang bagus, dan sangat jelas keduanya saling mencintai. Mereka memiliki semua yang mereka inginkan dalam hidup, kecuali satu hal. Setelah 6 tahun menikah, mereka tidak berhasil mendapatkan keturunan. Sejak menikah di tahun 89 hingga tahun 95, Donna tidak hamil-hamil. Pasangan Winger sudah mengupayakan berbagai cara untuk bisa memiliki anak, hingga dokter akhirnya menyimpulkan bahwa Donna tidak subur, jadi sangat kecil kemungkinan mereka bisa punya anak. Keterangan dari dokter ini benar-benar menghancurkan, bagi Donna dan bagi Mark, yang juga mendambakan untuk memiliki sebuah keluarga besar. Hubungan mereka sempat dingin, namun penantian untuk memiliki anak ternyata segera berakhir. Saat sedang bekerja, salah satu rekan kerja Donna bercerita bahwa ada seorang ibu remaja yang melahirkan. Si rekan kerja ini sekaligus menawarkan kalau ada yang mau mengadopsi bayi itu, atau kenal seseorang yang mau mengadopsi bayi itu. Donna tanpa berpikir dua kali, langsung berdiri dan menyatakan kesanggupannya untuk mengadopsi bayi itu. Semua orang yang mengenal pasangan Winger, pasti sepakat bahwa Donna dan Mark akan menjadi orang tua angkat yang paling cocok untuk bayi itu. Singkat cerita, pada tanggal 1 Juni tahun 1995, bertepatan dengan tanggal pertunangan mereka 7 tahun lalu, bayi adopsi Donna dan Mark diantar ke rumah mereka dan diberi nama Bailey Elizabeth Winger. Donna, I'm overwhelmed, and I just want her to know that it just so happens that the day she's coming home to us is the anniversary of our engagement of Mark and I. Oh, isn't that wonderful? Here comes our special delivery. Oh, look. Oh, Donna dan Mark sangat bahagia. Menurut Donna, sejak pertama melihat mata Bailey, dia sudah yakin bahwa Bailey memang dikirim Tuhan untuk menjadi putrinya. Ikatan di antara ibu dan anak ini terjadi secara instan. Menjadi seorang ibu, walaupun bukan dari rahimnya sendiri, adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidup Donna. Mommy's feeling very comfortable these days with Bailey, and I think we've sort of bonded a little bit. Oh, I think we bonded a lot. Namun bagaimanapun, sebagai ibu baru, Donna tetap saja kewalahan. Tapi untunglah ada Deanne sahabatnya, yang tidak sungkan-sungkan bolak-balik ke rumah Donna untuk membantu wanita itu mengurus Bailey. This is my just the sweetest little niece. Deanne bukanlah orang asing bagi pasangan Winger. Dia adalah sahabat Donna sejak hari pertama tinggal dan bekerja di Springfield. Begitupun suami Deanne yang bernama Jordan, adalah sahabat Mark Winger. Sekali lagi kita garis bawahi, walaupun bukan anak kandung yang lahir dari rahimnya, Donna sangat bersyukur bisa memiliki Bailey. Hidupnya terasa lengkap sekarang. Dia bahagia, rumah tangganya akur, finansial mereka lebih dari cukup, dan kini sudah ada suara bayi yang membawa keceriaan di dalam hidupnya. Namun, apakah kebahagiaan Donna akan berlangsung selamanya? Tak sampai 3 bulan setelah adopsi Bailey Elizabeth, pada tanggal 29 Agustus tahun 1995 sekitar jam 5 sore, Mark Winger menelpon 911 melaporkan bahwa dia sudah menembak orang asing yang menyusup masuk ke rumahnya dan menyerang istrinya. 911 emergency, what's emergency? Help me. My God, my wife's breathing. Okay, you need an ambulance? I need everything. I need everything. Springfield Police. Yes. Help me. What's the problem? I just shot this man in my house. He's inside your house Killed right my now? wife. He beat my wife. Is he in there right now? Yes, sir. Does he have a gun? Her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. 20. Sir, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. Hello. Winger? Yes. This is the police department. We've got officers en route. I need to know what's going on there. My wife is dying on the floor. Okay, is she still alive? I think so. Okay, we've got ambulance en route and we've got police officers en route. Where is the gun? I left it on the table. It's on the table. It's on the table. Please, Okay. God, please come here. We've got people on the way. Okay. Who is this man? I don't.
wife is Donna? Yes, she is. When did the man come there? I know, a few minutes ago. Wait, I gotta get to my wife. Please, just let me get to my wife. I won't hang up. Okay? Okay, you're not searching around. Okay, my door's open. Okay. Okay. Dua polisi tiba di rumah keluarga Winger dan mendapati Donna dan si penyusup itu tergeletak di lantai, tapi masih bernafas. Donna tertelungkup di lantai dapur, sementara pria asing itu tertelentang beberapa meter dari Donna. Polisi yang datang pertama kali sadar akan kondisi dua orang ini yang masih hidup. Kemungkinan besar mereka akan dibawa ambulans ke rumah sakit untuk diselamatkan. Polisi ini segera berlari ke mobilnya, mengambil kamera Polaroid dan langsung menjepret beberapa foto TKP. Khususnya tempat dan posisi dua korban tergeletak. Benar saja, beberapa menit kemudian ambulans datang dan langsung mengevakuasi Donna dan orang asing ini. Mark mulai memberi keterangan kepada polisi, bahwa memang benar, palu yang digunakan oleh penyusup tadi untuk menyerang Donna adalah miliknya. Palu itu biasanya diletakkan di laci yang berada di dapur. Selanjutnya, Mark bercerita bahwa sebelumnya, dia sedang olahraga menggunakan treadmill yang terletak di basement. Dia kemudian mendengar ada suara dentuman dari lantai di atasnya, seperti ada benda berat yang jatuh. Khawatir kalau suara itu bersumber dari istri atau anaknya, Mark segera berlari ke lantai dasar, lalu memeriksa kamar tidur putrinya Bailey. Bayi berusia 3 bulan itu menangis, tapi kondisinya baik-baik saja. Mark segera mengambil pistol miliknya yang tersimpan di laci kamar, lalu menghambur ke dapur, mendapati sesosok orang asing yang sedang memukul kepala istrinya menggunakan palu atau martil. Tiba-tiba orang asing itu berdiri dan hendak menyerangnya. Mark terpaksa melepaskan satu tembakan, yang tepat mengenai kepala pria tersebut. Demikian kronologi kejadian yang disampaikan oleh Mark. Tak lama kemudian, dua orang detektif datang dan mulai mengambil alih pemeriksaan di TKP. Salah satu detektif, Charlie Cox, mendekati Mark dan bertanya apa yang terjadi. Mark mengulangi lagi versi kejadian seperti yang diceritakannya tadi kepada petugas polisi. Dalam investigasi awal seperti ini, biasanya detektif akan bertanya, apakah Mark kenal dengan pria penyerang istrinya. Tapi detektif Cox sejatinya sudah tahu siapa pria penyusup ini, karena dia sudah memegang dompet milik pria itu yang berisi kartu identitasnya. Yang terjadi kemudian malah kebalikan, Mark yang bertanya kepada detektif Cox mengenai identitas penyerang istrinya. Apakah orang itu bernama Roger? Detektif Cox sempat terkejut, namun kemudian membenarkan dan berkata bahwa orang asing itu bernama Roger Harrington. Mendapati konfirmasi itu, Mark langsung berkata, aku sudah menduganya. Selama seminggu terakhir, pria ini meneror dan melecehkan Donna. Detektif Cox kembali bertanya, apa yang terjadi? Mark lalu menceritakan latar belakang insiden ini yang dimulai sekitar 2 minggu lalu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1995, Mark ada penugasan keluar kota, sementara Donna, merasa daripada sendirian di rumah, memutuskan untuk membawa bayinya berlibur ke Florida, memperkenalkan Bailey kepada kakek nenek, paman dan bibi dari keluarga ibu dan ayah. Semua berjalan lancar, Donna, Bailey dan semua orang bersenang-senang. Masalah mulai muncul ketika Donna dan Bailey pulang lagi ke Springfield, Illinois. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1995, ibu dan anak ini turun dari pesawat, keluar dari terminal bandara dan butuh tumpangan untuk pulang ke rumah. Sarah Jane ibunya sempat berpesan supaya Donna naik taksi saja, tapi entah untuk alasan apa, Donna memilih untuk naik bis shuttle milik perusahaan BART Transportation. Kebetulan saat itu, hanya Donna dan Bailey yang menjadi penumpang mobil yang dikendarai oleh supir yang bernama Roger Harrington. Awalnya Donna bersyukur, karena tidak ada penumpang lain. Dia dan Bailey jadi bisa santai beristirahat di sepanjang 1,5 perjalanan menuju rumah. Namun kenyamanan itu hanya berlangsung sebentar, karena si supir mulai bicara ngalor ngidul kepada Donna, berkata bahwa dia sering berkomunikasi dengan Tuhan yang bernama Dom, dan menyebut hal-hal lain yang tidak masuk akal. Selain itu, menurut Mark yang mendapat laporan dari Donna, si supir taksi juga menggoda Donna, berkata bahwa dia menyukai wanita yang lebih tua, apalagi kalau wanita itu sudah memiliki anak. Dan sebagai pelengkap rasa tidak nyaman Donna, di sepanjang perjalanan, Roger mengemudikan mobil itu secara ugal-ugalan. Donna dan Bailey akhirnya berhasil sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Donna marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Mark menelpon dari luar kota. Donna menceritakan kejadian tidak menyenangkan yang dia alami. Di hari-hari berikutnya, Donna mulai menerima teror dari supir taksi itu. Telepon sering berdering di malam hari. Saat diangkat, tidak ada yang bicara, yang terdengar hanyalah suara nafas berat seseorang.
Mark yang sudah pulang dari luar kota memutuskan untuk mengajukan komplain kepada pihak BART Transportation atas kelakuan tidak pantas salah satu supir mereka. BART Transportation berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dan melakukan investigasi internal terhadap Roger Harrington. Namun siapa yang menyangka, Roger Harrington ternyata malah mendatangi rumah keluarga Windsor. Setelah memberikan penjelasan itu, Mark yang sambil menggendong Bailey putrinya berkata bahwa dia butuh minum. Rekan detektif Cox lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun tiba di depan kulkas, detektif ini menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan yang ditempel di pintu kulkas. Saat ditanyakan kepada Mark, pria ini berkata bahwa itu tulisan Donna. Jadi pada malam hari di tanggal 23 Agustus saat mereka telepon-teleponan, Mark menyuruh Donna untuk menulis setiap detail perbuatan tidak menyenangkan dari Roger si supir shuttle. Detektif Cox membaca tulisan di kertas tersebut, yang mana isinya ternyata sesuai dengan penjelasan Mark tadi. Tanya jawab dengan Mark Windsor sudah selesai, detektif kembali memeriksa TKP. Mobil yang diduga adalah milik George Harrington terparkir di luar di pinggir jalan. Di dalam mobil tersebut, detektif menemukan ada sebuah pisau lipat dan kunci roda. Juga ada secarik kertas bertuliskan nama Mark Windsor, bersama alamat dan catatan waktu, 4.30 sore. Di meja dapur, detektif mengamankan pistol yang tadi digunakan oleh Mark. Di samping pistol itu, ada gelas kopi berwarna kuning dan bungkus rokok yang diduga adalah milik Roger Harrington. Setelah detektif dan tim forensik selesai memeriksa TKP, mereka pergi meninggalkan rumah keluarga Windsor. Mark sama sekali tidak ditangkap. Untuk sementara, kejadian itu dianggap sebagai tindakan membela diri dari serangan penyusup. Sementara itu, pihak rumah sakit memberi kabar bahwa Donna Windsor dan Roger Harrington, dua-duanya telah meninggal, tidak berhasil diselamatkan. Detektif Cox kebetulan kenal dengan sosok Roger Harrington secara personal. Pria kelahiran tahun 1967 itu adalah penyewa rumah trailer milik detektif Cox. Beberapa hari sebelum insiden di rumah keluarga Windsor, Roger dilaporkan oleh istrinya karena telah melakukan KDRT. Detektif Cox terlibat dalam kasus tersebut secara personal sebagai induk semang rumah trailer, dan secara profesional sebagai polisi. Catatan kesehatannya juga menunjukkan bahwa Roger memiliki sejarah gangguan mental, jadi diduga, Roger marah dan tidak terima atas komplain yang dibuat oleh Mark Windsor, yang berujung pada pemecatannya dari BART Transportation. 2 hari setelah insiden tersebut, Donna Windsor dan Roger Harrington dimakamkan oleh keluarga masing-masing, dan di hari yang sama, kasus ini ditutup oleh kepolisian Springfield, Illinois. Kepolisian Springfield, Illinois menetapkan bahwa Donna Windsor dibunuh oleh Roger Harrington, sementara Roger Harrington dibunuh oleh Mark Windsor atas dasar membela diri. Semua mata kini tertuju pada duda dan ayah muda, Mark Windsor. Ibu dan adik-adik Donna sempat menawarkan diri untuk merawat baby Bailey sementara waktu, tapi Mark menolak tawaran mereka dan berkata bahwa dia akan mencari seorang pengasuh. Di hari kelima setelah kematian Donna, Mark menerima seorang wanita parubaya untuk menjadi pengasuh Bailey, namun karena satu dan lain hal, wanita ini hanya bekerja selama 1 hari. Besoknya seorang wanita muda datang dan memperkenalkan diri sebagai Rebecca Mimic. Dia adalah pengasuh yang dikirim oleh yayasan untuk menggantikan pengasuh sebelumnya. Ibu dan adik-adik Donna awalnya terkejut mendapati pengasuh baby Bailey adalah wanita muda yang cantik berusia 23 tahun. Namun hari demi hari, semua orang bisa melihat bagaimana hebatnya Rebecca dalam mengasuh dan membangun hubungan bersama Bailey. Rebecca sangat menyayangi Bailey dan merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Kepribadiannya hangat dan menyenangkan. Rebecca juga sangat menghargai ibu dan adik-adik Donna. Hingga akhirnya, perlahan-lahan, mereka pun menyukai dan mempercayai Rebecca, kecuali Deanne, sahabat Donna. Entah mengapa wanita ini begitu sengit terhadap Rebecca. Dia menghasut anggota keluarga Brown dan Windsor, berkata bahwa Rebecca tidak mungkin setulus itu. Rebecca pasti akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Deanne bersikeras supaya dia saja yang mengurus Bailey. Awalnya dia sering datang menawarkan bantuan, namun pada satu titik, tawaran bantuannya itu terkesan sangat memaksa, seolah-olah dia ingin masuk ke keluarga Windsor dan menggantikan posisi Donna. Namun pada akhirnya, Mark tetap mempercayakan Bailey untuk diasuh oleh Rebecca saja. Seorang duda muda berusia 32 tahun yang kesepian, tinggal di bawah satu atap dengan seorang gadis muda berusia 23 tahun, mungkinkah tidak akan muncul percikan-percikan nafsu asmara? 5 bulan setelah kematian Donna, tiba-tiba Mark membuat pengumuman bahwa Rebecca mengandung janin milik Mark.
Dia sangat bahagia dengan kehamilan tersebut dan tidak sabar menanti kelahiran anaknya. Rebecca awalnya juga terkejut. Mark mengaku bahwa dia mandul, tapi tahu-tahu dia malah hamil. Setelah menyampaikan kabar gembira itu, Mark dan Rebecca mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Mark bahkan berpindah keyakinan dari Yahudi ke Kristen mengikuti agama calon istrinya. Menurut Mark, agama Yahudi terlalu merepotkan dan tidak menawarkan pengampunan, berbeda dengan Kristen yang menerima pengakuan dosa dari pengikutnya, dan Tuhan akan mengampuni dosanya setelah membuat pengakuan dosa. Entah apa maksud dari pernyataannya tersebut. Keluarga Donna sangat hancur. Bukannya mereka ingin menghambat kebahagiaan Mark, namun, bagaimana bisa posisi Donna dengan begitu mudah digantikan wanita lain hanya dalam hitungan bulan? Tapi bagaimanapun, itu adalah hak Mark dan dia boleh-boleh saja memulai lembaran baru dalam hidupnya. Pada bulan Oktober tahun 1996, setelah anak mereka lahir, Mark dan Rebecca melangsungkan pernikahan di Hawaii. Mark kemudian menjual rumahnya yang dulu, kemudian membawa Rebecca, Bailey dan bayi mereka ke sebuah rumah dengan lahan seluas 4 hektar di pinggiran kota Springfield. Di tahun-tahun berikutnya, Rebecca melahirkan 2 anak lagi. Kini pasangan Mark dan Rebecca Winger memiliki 3 orang anak, 4 kalau termasuk Bailey. Ibu Donna sudah bisa menerima kehadiran Rebecca yang menggantikan posisi putrinya, yang sekaligus berperan sebagai ibu pengganti bagi Bailey cucu Sarah Jane. Namun di kemudian hari, Mark meminta Sarah Jane supaya tidak lagi datang atau berkomunikasi dengan Bailey. Mark ingin Bailey hanya melihat Rebecca sebagai satu-satunya ibu. Kehadiran Sarah Jane dan anggota keluarga Donna yang lain hanya akan membuat Bailey bingung nantinya. Keluarga Donna sangat terpukul dan bersedih atas keputusan Mark, namun di lain pihak, sejak kematian istrinya, dia sangat bahagia. Hidup Mark terlihat baik-baik saja, secara emosional, dan secara finansial. Kembali ke waktu kematian Donna, kurang dari 24 jam kemudian, Mark mengajukan klaim asuransi jiwa istrinya dan menerima uang pertanggungan sebesar $150.000. Dia juga mengajukan permohonan kompensasi dari negara bagian untuk kematian istrinya. Dari sini Mark menerima uang sebesar $25.000, tapi semua itu belum cukup bagi Mark Winger. Dia kemudian menggugat perusahaan BART Transportation atas kelalaian mereka yang mempekerjakan supir dengan sejarah penyakit mental, hingga mengakibatkan istrinya meninggal. Mark menggugat BART Transportation sebesar $1,5 juta. Sebulan kemudian, Mark mendatangi kantor polisi dan menemui Detektif Cox. Dia bertanya apakah pistolnya bisa dia ambil lagi dari daftar barang bukti. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah, kasusnya sudah ditutup. Detektif Cox mengembalikan pistol tersebut kepada Mark setelah melalui beberapa prosedur administratif. Namun yang aneh di sini, Mark sempat bertanya, bagaimana status kasus pembunuhan Donna istrinya, apakah sudah ditutup, dan apakah masih ada proses investigasi yang berjalan. Detektif Cox walaupun merasa aneh, menjelaskan bahwa kasus pembunuhan Donna sudah ditutup. Setahun kemudian, menjelang pernikahan keduanya, Mark kembali menemui Detektif Cox dan bertanya, apakah ada kemungkinan investigasi kasus pembunuhan istrinya dibuka lagi. Detektif Cox menjelaskan bahwa hal itu sangat dimungkinkan terjadi apabila ada bukti atau petunjuk baru yang kuat, yang nyatanya, sampai saat itu, belum ada bukti atau petunjuk yang kuat, atau setidaknya, itulah yang ada di pikiran para detektif. Hidup Mark bersama Donna bahagia, namun setelah kematian Donna dan menikah lagi dengan Rebecca, hidup Mark makin bahagia. Secara finansial mereka berkecukupan. Mark dikaruniai 3 anak kandung yang menjadi adik-adik Bailey, semua sehat-sehat dan cantik-cantik. Mark bahkan menerima promosi jabatan dari tempat kerjanya, nyaris tidak ada lagi yang kurang. Selama bertahun-tahun, Mark meninggalkan agamanya dahulu, menjauhi semua orang yang berhubungan dengan Donna, benar-benar memulai lembaran baru bersama Rebecca dan 4 anak mereka. Sekali lagi, hidup Mark sudah hampir sempurna, andai saja, dia membawa keluarganya pindah jauh dan tidak menggugat perusahaan BART Transportation, mungkin, semua kebahagiaan itu akan berlangsung lama. Tidak bersedia mengeluarkan uang dengan jumlah begitu besar, BART Transportation bertindak, menyewa detektif swasta dan melakukan investigasi mandiri. Mereka meminjam barang bukti dari polisi, mengeluarkan biaya untuk membayar para ahli, namun hingga 3 tahun kemudian, masih belum ada bukti atau petunjuk signifikan yang bisa digunakan untuk melawan Mark Winger.
Ketika pihak BART Transportation sudah hampir menyerah atas investigasi mereka dan bersiap untuk mengeluarkan cek kepada Mark Winger, tiba-tiba seorang wanita menelpon pengacara BART Transportation dan berkata, "Jangan bayar uang 1 sen pun, sebentar lagi kebenaran akan terungkap." Si penelpon tidak menyebutkan identitasnya, namun karena telepon pengacara itu memiliki fitur caller ID, nomor si penelpon tampil di layar, yang setelah diselidiki, panggilan itu berasal dari sebuah rumah sakit, tepatnya dari ruang kerja di N School. Si pengacara menelpon di N, dan wanita itu berkata bahwa investigasi kasus kematian Donna Winger sudah dibuka lagi oleh polisi, jadi jangan melakukan pembayaran apapun terlebih dahulu. Sehari sebelumnya, Mark merasa tidak enak badan. Rebecca membawa suaminya itu ke rumah sakit, yang secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan Deanne yang bekerja sebagai dokter di sana. Rebecca melihat ekspresi yang aneh pada wajah Deanne. Dia bertanya kepada suaminya, mengapa Deanne memelototinya. Mark menjawab, abaikan saja, dan kalau besok-besok dia menelpon atau menemuimu, abaikan saja. Sejak Mark dan Rebecca meninggalkan rumah sakit tersebut, Deanne tidak pernah menghubungi atau menemui Rebecca. Namun sepanjang malam itu, dia banyak berpikir dan menimbang. Setelah 3 tahun diam, Deanne akhirnya memutuskan untuk mengungkap semua hal terkait kematian Donna sahabatnya. Pagi hari keesokan harinya, sebelum menelpon pengacara BART Transportation, Deanne School mendatangi kantor polisi Springfield dan bertemu dengan detektif Cox, di mana wanita itu meminta kekebalan hukum atas pengakuannya. Selanjutnya, Deanne memberikan cerita sebagai berikut. Mundur ke tahun 95 kira-kira sebulan sebelum kematian Donna Winger. Seperti yang sudah disebutkan di awal, ketika Donna dan Mark mengadopsi Bailey, Deanne sering datang ke rumah pasangan Winger dan membantu Donna menjadi ibu baru. Awalnya, Deanne memang tulus ingin membantu Donna, namun di masa-masa itu, rumah tangga Deanne dan Jordan sedang bermasalah. Niat awal yang datang untuk menemui Donna dan Bailey, lama-lama berubah menjadi niat terselubung. Deanne diam-diam memperhatikan Mark suami sahabatnya, saat Donna sedang sibuk dengan Bailey, saat itu juga ternyata Deanne dan Mark sibuk saling lempar kode dan lirik-lirikan. Di bulan Juli tahun 95, Mark dan Deanne mulai diam-diam menjalin hubungan rahasia, di mana mereka sering bercinta di hotel, atau bahkan di dalam mobil. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1995, Mark berkata pada istrinya bahwa dia ada penugasan keluar kota. Sejatinya, urusan dinas luar kota itu bohong, karena yang terjadi adalah, Mark dan Deanne pergi berlibur bersama memadu kasih, sementara Donna membawa Bailey mengunjungi keluarganya di Florida. Selama liburan cinta mereka, Deanne memberitahu Mark bahwa dia sudah mengajukan gugatan cerai kepada Jordan suaminya. Deanne menuntut Mark agar melakukan hal yang sama kepada Donna supaya mereka bisa menikah nantinya. Tapi menurut Mark, urusannya akan repot dan panjang kalau harus bercerai. Keluarganya pasti akan menentang dan marah besar. Belum lagi harus berbagi harta gono gini, dan dengan adanya Bailey, sudah bisa dipastikan kalau Donna pasti akan menerima bagian lebih banyak. Mark kemudian berkata kepada Deanne, akan lebih baik kalau Donna mati saja daripada bercerai. Seminggu kemudian, Donna pulang lebih dahulu dari Florida. Deanne dan Mark pulang ke Springfield keesokan harinya, di mana mereka mendapati cerita dari Donna, bahwa supir mobil shuttle yang ditumpanginya kemarin, mengemudikan mobil melebihi kecepatan normal, hanya itu saja. Roger Harrington si supir taksi, tidak pernah berbuat tidak sopan, melecehkan atau menggoda Donna. Kejadian ini memunculkan ide di pikiran Mark. Dia lalu menyuruh Deanne untuk menulis kronologi cerita, seolah-olah menjadi Donna yang mengalami pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya dari Roger Harrington. Deanne menuruti perintah Mark, namun dia mengaku bahwa saat itu, dia tidak tahu kalau Mark berencana untuk membunuh Donna, dan menjadikan Roger Harrington sebagai kambing hitam. Yang terjadi setelahnya sudah kita ketahui bersama-sama. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1995, Donna Winger dan Roger Harrington tewas dalam insiden mengenaskan. Deanne mengaku bahwa dia tahu tentang rencana pembunuhan Donna yang dirancang oleh Mark. Dia juga mengaku bahwa dialah yang menulis surat seolah-olah adalah Donna. Tapi Deanne menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Donna maupun Roger di sore hari itu. Sebagai bukti untuk ceritanya, Deanne menunjukkan foto-foto mesra antara dia dan Mark, juga melampirkan bukti tagihan kamar hotel yang pernah mereka pakai untuk bercinta. Setelah menerima pengakuan yang mengejutkan ini, dengan izin dari atasan, Detektif Cox dan Detektif Williamson membuka lagi investigasi kasus pembunuhan Donna Winger. Kini, setelah mempelajari kasus ini untuk yang kedua kali, dua detektif ini menyadari kebodohan dan kecerobohan mereka 3 tahun lalu.
yang ternyata ada begitu banyak bukti dan petunjuk yang lolos dari analisa mereka. Detektif Cox dan Detektif Williamson mengumpulkan lagi semua berkas bukti dan petunjuk dari TKP 3 tahun lalu, termasuk berkas-berkas yang dipinjam oleh detektif swasta dari perusahaan BART Transportation. Namun ada sesuatu yang aneh. Dalam berkas itu, ada 3 foto yang tidak pernah dilihat oleh 2 detektif ini. 3 foto itu adalah foto TKP awal yang diambil oleh petugas polisi, sebelum Donna dan Roger dibawa oleh ambulans. Berdasarkan foto-foto ini, maka kronologi kejadian yang diceritakan Mark sama sekali tidak sesuai. Yang pertama, Mark mengaku bahwa setelah dia menelpon 911, dia menghampiri istrinya, memeluk dan meletakkan kepala Donna di pangkuannya. Ketika polisi datang, Mark meletakkan lagi tubuh Donna ke lantai. Kalau melihat foto yang baru ditemukan ini, posisi tubuh dan kepala Donna menelungkup di lantai. Logikanya, Mark seharusnya membaringkan tubuh istrinya dengan kepala yang menengadah ke atas, atau menghadap ke samping, bukan menghadap lantai. Lalu ada yang aneh juga terkait dengan posisi tubuh Roger Harrington. Mark mengaku bahwa ketika dia memasuki dapur, Roger bergerak akan menyerangnya, sehingga Mark terpaksa melepaskan tembakan. Lagi-lagi, kalau melihat foto itu, cerita Mark sepertinya tidak masuk akal. Kalau Roger memang menyerangnya, berarti posisi mereka waktu itu berhadap-hadapan. Setelah Roger tertembak, seharusnya posisi pria itu tertelungkup dengan kepala mengarah ke dapur, bukan ke arah pintu keluar. Melihat posisinya, sepertinya Roger Harrington ditembak dari belakang. Terkait tembakan di kepala Roger, lagi-lagi Detektif Cox dan Detektif Williamson menyadari kelalaian mereka. Yang pertama, kepada operator 911, Mark mengaku bahwa dia melepaskan 1 tembakan kepada Roger. Tapi hasil otopsi menunjukkan bahwa ada 2 luka tembakan di kepala Roger. Pemeriksaan tim forensik di TKP menunjukkan bahwa mereka menemukan 2 selongsong peluru di lantai, bukan 1. Selanjutnya yang kedua, hasil otopsi juga mengungkap bahwa berdasarkan luka tembakan di kepala Roger, disimpulkan bahwa pria itu tertembak dari belakang, bukan dari depan. Detektif Cox dan Detektif Williamson mendengarkan lagi bukti rekaman panggilan telepon 911. Pada panggilan pertama, dia berkata bahwa dia menembak seorang pria asing dari arah belakang. Kalau kalian mendengarkan dengan seksama, bisa terdengar suara erangan atau rintihan seorang laki-laki. Kemungkinan itu adalah suara Roger Harrington. Mark menutup panggilan telepon itu dengan alasan putrinya menangis. Saat operator 911 menelpon balik, hanya dalam jarak waktu kurang dari semenit, suara rintihan kesakitan itu tidak terdengar lagi. Jadi diduga, saat itu Mark bukannya memeriksa anaknya yang menangis, melainkan Mark menembak lagi Roger untuk yang kedua kali. Bagaimana bisa mereka melewatkan petunjuk penting seperti ini? Jenny, adik Donna, pernah menghubungi Detektif Cox dan menyampaikan analisanya terkait aktivitas Mark di basement dan kejadian di dapur. Menurut Jenny, dia melakukan simulasi bersama temannya. 1 orang berlari di atas treadmill di basement, sementara 1 orang lagi berdiri di dapur, menghentak-hentakkan kaki dan menjatuhkan benda berat di lantai. Hasilnya, teman yang berlari di treadmill di basement tidak mendengar apa-apa, jadi cerita Mark perihal dia mendengar suara benda jatuh di dapur adalah kebohongan. Detektif Cox dan rekannya melakukan simulasi yang sama, dan ternyata hasilnya serupa dengan analisa yang Jenny, adik Donna, sampaikan. Masih terkait dengan basement dan dapur, Mark berkata kepada operator 911 dan detektif, bahwa dia mendengar suara benda jatuh dari dapur. Dia berlari ke atas dan memeriksa kamar tidur putrinya, lalu mengambil pistol dan berjalan ke dapur dan mendapati Roger Harrington sedang menyerang istrinya. Lagi-lagi keterangan ini tidak masuk akal. Tangga dari basement terhubung ke dapur. Ketika Mark meninggalkan basement, seharusnya dia langsung menyaksikan Donna yang diserang oleh Roger, bukannya malah menuju kamar putrinya terlebih dahulu. Detektif kini beralih ke senjata pembunuhan. Di mobil Roger, ada pisau dan kunci roda mobil. Logikanya, mengapa seseorang yang berniat untuk menyerang atau membunuh, malah repot-repot membongkar laci dan mencari senjata di rumah calon korbannya, padahal di mobilnya ada pisau dan kunci roda ban yang bisa langsung dibawa. Yang kedua, seseorang yang berencana untuk menyerang atau membunuh, sepertinya tidak akan repot-repot membawa secangkir kopi dan rokok, malah sempat duduk di meja makan rumah calon korbannya. Dan yang terakhir, di jok mobil Roger, ada secari kertas bertuliskan nama Mark Winger, alamat, dan jam 4.30 sore. Catatan ini mengindikasikan bahwa Roger menulis sebuah catatan atau reminder untuk sebuah janji temu. Setelah 3 tahun lebih,
Detektif Cox dan Detektif Williamson akhirnya memeriksa catatan telepon milik Roger, yang ternyata benar. Pada pagi hari di tanggal 29 Agustus tahun 1995, ada telepon masuk dari nomor telepon rumah keluarga Winger. Entah siapa yang menelpon saat itu. Apakah Mark atau Donna? Detektif Cox dan Detektif Williamson kemudian mendatangi kantor Bart Transportation. Atasan Roger saat itu memberikan keterangan sebagai berikut. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1995, mereka menerima komplain dari Mark Winger terkait sikap dan perilaku salah satu driver mereka, Roger Harrington, yang dituding telah menggoda dan melakukan pelecehan terhadap Donna Winger. Bart Transportation menerima keluhan itu dan menonaktifkan Roger untuk sementara waktu, lalu melakukan investigasi internal. Namun beberapa hari kemudian, Mark Winger kembali menelpon dan menanyakan nama lengkap supir shuttle itu serta nomor teleponnya. Awalnya pihak perusahaan tidak mau memberikan informasi tersebut, karena prosedurnya, mereka harus meminta izin kepada Roger terlebih dahulu. Roger Harrington kemudian mengizinkan atasannya untuk memberikan nomor teleponnya kepada Mark. Roger merasa kalau dia tidak berbuat salah, dia ingin agar masalah ini bisa selesai dan dia bisa bekerja lagi. Jadi kemungkinan besar, setelah mendapatkan nomor telepon Roger, Mark mengundang pria 27 tahun itu untuk datang ke rumahnya dan bicara baik-baik. Namun yang terjadi kemudian, Roger malah datang mengantar nyawanya. Walaupun Detektif Cox dan Detektif Williamson sudah bertekad untuk menebus kesalahan mereka dan mengungkap kasus kematian Donna Winger, namun karena kejadian itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk mengurai dan merangkai satu persatu bukti dan petunjuk. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2001, 5 tahun kurang 6 hari setelah kematian Donna, Mark Winger ditangkap dan ditetapkan sebagai otak serta pelaku tunggal dalam pembunuhan Donna Winger dan Roger Harrington. Nilai uang untuk pembebasan dengan jaminan ditetapkan sebesar $1 juta, angka yang sangat tinggi dan sepertinya hakim memang tidak ingin pria ini dibebaskan dengan jaminan. Mark sempat meminta bantuan salah satu temannya sejak kecil, tapi si teman itu menolak, entah karena dia tidak punya uang $1 juta, atau karena dia marah atas perbuatan Mark terhadap Donna. Sejak Mark ditangkap hingga kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, Rebecca 100% yakin kalau suaminya tidak bersalah. Namun saat satu persatu bukti dihadirkan oleh jaksa, Rebecca memandang Mark dengan tatapan tidak percaya. Beberapa hari kemudian, dia menggugat cerai. Orang tua, saudara, dan teman-teman Roger sejak awal tidak percaya kalau pria itu telah menyerang dan membunuh Donna Winger. Roger memang memiliki sejarah kesehatan mental, tapi pria itu tidak pernah sekalipun membahayakan atau menyerang orang lain. Roger berusaha sekuat tenaga menekan masalah mentalnya dan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Saudara perempuan Roger bersaksi bahwa adiknya itu adalah pria yang lembut dan selalu bisa diandalkan. Suatu malam, dia pernah kehabisan susu untuk bayinya. Roger tiba-tiba datang dan membawa susu untuknya. Semua orang yang mengenalnya sepakat bersaksi bahwa Roger adalah pria yang sebaik itu. Terkait laporan KDRT dari istrinya, seorang tetangga bersaksi bahwa hari itu, Roger memergoki istrinya tidur dengan mantan suami wanita itu. Roger memukul pria itu dan mendorong istrinya keluar dari rumah, itu saja, sama sekali tidak ada aksi KDRT. Selama ini, keluarga kerabat dan teman Roger hanya diam, karena mereka merasa, Mark Winger adalah pria berpendidikan dan kaya, sementara Roger hanyalah pria berpendidikan rendah dengan hidup yang pas-pasan. Publik dan hukum pasti akan percaya dengan keterangan Mark dan menganggap pria itu sebagai pahlawan. Pada tanggal 29 Mei tahun 2002, juri menetapkan Mark Winger bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Donna Winger dan Roger Harrington. Hakim kemudian memvonis Mark dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Kasus yang melibatkan Mark Winger ternyata belum selesai. Pada tahun 2006, Mark membayar seorang pria sesama tahanan yang akan keluar dari penjara untuk membunuh Diane Scull dan si teman yang menolak untuk membayar uang jaminannya dulu. Si tahanan ini menerima uang dari Mark, tapi kemudian dia melaporkan hal tersebut kepada sipir penjara. Pada tahun 2007, Mark Winger kembali menghadap hakim dan mendapat tambahan vonis 37 tahun penjara. Sarah Jane ibu Donna sempat mengajukan hak asuh atas Bailey Elizabeth cucunya yang berusia 6 tahun, namun pengadilan kemudian memutuskan bahwa Bailey Elizabeth tetap diasuh oleh Rebecca Mimick, karena pada dasarnya, Rebecca sudah mengasuh Bailey sejak gadis kecil itu berusia 3 bulan. Rebecca Mimick terus mengasuh 4 anaknya, Bailey Elizabeth dan 3 anaknya bersama Mark,
Dikabarkan, wanita ini tidak pernah menikah lagi hingga masa tuanya. Demikian tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Apakah Diane layak untuk menerima kekebalan hukum atas kesaksiannya? Karena sejatinya, tindakan Mark yang membunuh Donna berawal dari perselingkuhan Mark dan Diane, di mana mereka berencana untuk menikah setelah kematian Donna. Everything just came down on me. I just couldn't stand it another. Ada anggapan yang mengatakan, cobaan terberat seorang istri adalah ketika suaminya tak punya apa-apa, dan cobaan terbesar seorang suami adalah ketika dia sudah punya segalanya. Apakah kisah di video kali ini sesuai dengan anggapan tersebut? Silakan nanti kalian tentukan sendiri. Tokoh utama kita hari ini bernama Betty. Bukan ini, tapi Betty yang ini. Lahir pada tanggal 7 November tahun 1947 di Brooklyn, New York, dengan nama asli, Elizabeth Ann Biseglia, biasa dipanggil Betty. Dia lahir dan tumbuh besar di New York, anak ketiga dari 6 bersaudara, dari orang tua yang bernama Frank dan Marita, dengan bisnis di bidang konstruksi yang cukup sukses. Ayah Betty adalah pria keturunan Italia Amerika, sementara ibunya keturunan Irlandia Amerika. Latar belakang ini memberi pengaruh besar dalam didikan Betty dan saudara-saudaranya, ditambah lagi, keluarga Biseglia adalah Katolik yang taat. Sejak kecil, Betty dan saudara perempuannya sudah dididik dan dipersiapkan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Betty diingatkan agar sekolah yang benar di sekolah Katolik, jangan pacaran dan bermain-main dengan remaja pria, jaga keperawanan sampai nanti bertemu dengan pemuda baik-baik dan menikah. Kalau sudah menikah nanti, dukung pekerjaan suami, manjakan suami, urus rumah dengan baik, antar anak-anakmu hingga dewasa dan menikah. Suatu saat nanti di usia tua, kau akan bahagia dengan hidupmu yang dikelilingi cucu-cucu. Nasihat itu senantiasa didengar Betty sejak kecil hingga dia dewasa. Betty lulus SMA dari Maria Regina High School di New York pada tahun 1965, lanjut kuliah di Mount Saint Vincent College, hingga meraih gelar sarjana di bidang pendidikan anak usia dini. Selain itu, Betty juga meraih gelar minor di jurusan bahasa Inggris. Saat masih kuliah dulu, Betty bersama teman-temannya menghadiri pesta dansa yang diadakan di Universitas Notre Dame, di mana dia berkenalan dengan seorang pria tampan dan rupawan berasal dari keluarga bangsawan 7 turunan, Daniel Timothy Broderick III. Lahir pada tahun 1944 di Pennsylvania, sulung dari keluarga besar yang berasal dari Irlandia, sama seperti ibu Betty. Walaupun memiliki garis keturunan bangsawan kaya 7 turunan, sayangnya ayah Daniel adalah keturunan ke-8, jadi sudah tidak kaya lagi. Saat mereka bertemu, Betty baru berusia 18 tahun, sementara Daniel berusia 21 tahun, dan sedang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter, di College of St. Mary's. Sejak malam pesta dansa itu, Daniel jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Betty, selalu mencari cara untuk menarik perhatian dan mengajak gadis pujaan hatinya untuk menjalin hubungan, namun Betty patuh pada nasihat orang tuanya. Jaga keperawanan, jangan pacaran dulu sampai benar-benar siap dan bertemu pemuda yang tepat untuk dijadikan suami. Jadi walaupun Betty juga tertarik pada Daniel, dia memilih untuk menolak proposal cinta pemuda itu dan hanya fokus pada kuliahnya. Tapi Daniel tidak kenal menyerah. Dia terus bertahan dan rela menunggu hingga Betty siap. Pada tahun 1969, keduanya lulus kuliah. Betty mulai bekerja sebagai guru TK, sementara Daniel tak lama lagi meraih gelar dokter. Tak ada alasan lagi bagi Betty untuk menolak Daniel. Mereka sama-sama berasal dari keluarga Katolik Irlandia, sudah selesai kuliah dan bekerja. Keduanya lalu menikah dan resmi menjadi suami istri pada tanggal 12 April tahun 1969. Kebahagiaan pengantin baru ini makin lengkap, karena sebulan kemudian, Betty hamil anak pertama mereka dan melahirkan pada tahun 1970, seorang putri yang mereka beri nama Kim. Menyusul di tahun berikutnya, putri kedua mereka lahir dan diberi nama Lee. 5 tahun kemudian, barulah Betty melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Daniel Jr. Dan pada tahun 1979, putra kedua pun hadir ke dunia dengan nama Red.
Sebenarnya Betty masih melahirkan lagi di tahun 1981, tapi anak bungsu ini meninggal hanya 4 hari setelah lahir. Sampai di sini, kehidupan rumah tangga dan keluarga pasangan ini harusnya sudah sangat ideal. Si suami dokter, si istri guru, punya 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Namun ternyata, perjalanan mereka untuk menjadi keluarga bahagia masih sangatlah panjang. Di tahun 1970, setelah anak pertama mereka lahir, Daniel sudah lulus kuliah dan meraih gelar dokter. Namun entah dapat wangsit dari mana, pria ini memutuskan untuk tidak menjadi dokter biasa, dan lanjut kuliah lagi di Harvard Law School. Harus saya akui, Daniel ini memang pria yang pintar dan visioner. Dia sudah lulus dari sekolah kedokteran, lanjut lagi kuliah hukum, di Harvard pula. Menurut Daniel, dia akan menggabungkan gelar dokter dan gelar hukumnya nanti, demi untuk menjadi pengacara spesialis kasus-kasus malpraktik, yang mana saat itu belum banyak pengacara dengan spesialisasi tersebut. Awalnya, Betty sudah bersiap untuk meninggalkan pekerjaannya, sepenuhnya mengabdi sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun karena suaminya kuliah lagi menggunakan fasilitas pinjaman mahasiswa, Betty tetap harus bertahan dengan pekerjaannya dan berperan menjadi pencari nafkah utama, apalagi mereka sudah memiliki anak. Di tahun berikutnya, anak kedua mereka lahir. Gaji Betty sebagai guru TK sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka berempat. Betty lalu memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan. Gaji dari 2 pekerjaan itu sementara cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Daniel kemudian lulus dari sekolah hukumnya, meraih gelar Juris Doctor, dan menerima tawaran kerja dari sebuah firma hukum kecil yang berada di San Diego. Mereka berempat pun pindah ke kota itu. Namun masalah finansial mereka tidak otomatis selesai dengan Daniel bekerja. Gajinya tidak seberapa, itu pun harus dipotong lagi untuk mencicil pinjaman kuliahnya dulu. Betty lagi-lagi harus turun tangan mencari nafkah, menjalani 2 pekerjaan sekaligus demi mendukung awal karir suaminya. Di tahun 76 dan 79, 2 putra mereka lahir, sementara 2 putri mereka mulai masuk sekolah. Betty harus putar otak agar bisa membiayai semua kebutuhan mereka. Alhasil, Betty mulai menjadi sales freelance yang menjual produk Tupperware dan Evan. Sampai di sini, coba bayangkan bagaimana lelahnya Betty sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dia bekerja di 2 tempat, sambil berjualan produk Tupperware dan Evan. Di rumah, dia harus mengurus 4 orang anak tanpa bantuan dari suaminya sama sekali. Pada tahun 1980, Betty melihat kalau pekerjaan suaminya begitu-gitu saja, tidak ada peningkatan dari segi karir maupun gaji. Jadi Betty mendorong Daniel supaya membuka firma hukumnya sendiri, kecil-kecilan saja dimulai sendiri, toh tidak banyak saingan pengacara dengan spesialisasi seperti suaminya itu. Alhasil dengan bantuan uang pinjaman atas nama Betty, suaminya membuka firma hukum sendiri. Seperti kebanyakan usaha maupun kantor yang baru buka, Daniel harus mengurus segala sesuatunya seorang diri, mulai dari masalah administrasi di kantor, hingga menghadiri persidangan. Kondisi itu membuat Daniel semakin sibuk dan tidak punya waktu untuk Betty dan 4 anak mereka. Terkadang Daniel sampai harus keluar kota beberapa hari meninggalkan rumah. Betty sebenarnya rindu pada suaminya, mereka sudah jarang punya waktu untuk bicara atau bersentuhan. Tapi mau gimana lagi, semua ini adalah perjuangan dan pengorbanan demi masa depan yang lebih cerah. Namun kabar baiknya, firma hukum Daniel berkembang dengan sangat cepat. Klien-klien berdatangan, yang membuat Daniel semakin sibuk. Tapi secara finansial, hidup mereka meroket drastis. Dalam sebulan, Daniel bisa menerima bayaran hingga jutaan dolar, nilai yang fantastis untuk ukuran tahun 80-an. Betty berhenti dari semua pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga full-time. Mereka pindah ke rumah besar, anak-anak pergi ke sekolah bergengsi. Betty dan Daniel pun mulai bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas. Tapi sekali lagi, hubungan mereka sebagai suami istri sudah tidak seperti dulu lagi. Daniel selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk Betty. Suatu hari pada tahun 1982, Daniel pulang ke rumah dan berkata bahwa sekarang, dia sudah mempekerjakan seorang asisten di kantornya. Betty senang, berpikir akhirnya ada yang membantu suaminya di kantor, jadi Daniel bisa punya waktu untuk keluarga. Saat Betty bertanya lebih lanjut mengenai asisten itu, Daniel menjawab bahwa nama asistennya itu adalah Linda Kolkena, wanita muda berusia 21 tahun, mantan pramugari, dan sama sekali tidak punya latar belakang di bidang hukum.
Bagaimana bisa seorang pramugari tiba-tiba menjadi asisten pengacara? Betty sebenarnya sudah tidak nyaman dengan fakta tersebut, tapi dia mencoba untuk berpikir positif dan percaya pada suaminya. Yang Betty tidak sadari, hidupnya yang damai akan berubah menjadi neraka di hari-hari berikutnya. Daniel dan Linda pertama bertemu dalam sebuah penerbangan saat Linda masih bekerja sebagai pramugari di maskapai penerbangan Delta Air. Sejak saat itu, terjalinlah affair di antara mereka, yang lama-kelamaan makin serius, hingga akhirnya, mereka tidak mau lagi berjauhan. Daniel menempatkan Linda menjadi asistennya di kantor, semata-mata hanyalah topeng supaya mereka bisa terus berduaan. Saat Betty sibuk mengantar jemput anak-anak sekolah, Daniel dan Linda asyik bersenda gurau di kantor. Saat Betty makan malam bersama 4 anaknya, Daniel dan Linda makan malam romantis di restoran mahal, dan saat Betty tidur sendirian di kamar, Daniel dan Linda sedang nikmat bercinta. Benar-benar luar biasa sifat manusia, selama belasan tahun Betty banting tulang demi keluarga, berhutang untuk modal suaminya membuka kantor. Setelah sukses, suaminya mengkhianati Betty. Ibarat kata pepatah, kita yang menanam, orang yang menuai, kita yang pasang tenda, orang lain yang pesta. Memang secara fisik, tubuh dan penampilan Betty sudah tak semenarik dulu lagi. Dia tidak sempat dan tidak punya waktu untuk merawat diri. Mungkin karena itulah Daniel sudah tak tertarik lagi dan berpaling pada wanita muda yang lebih segar, punya banyak energi untuk merebut suami orang. Suatu siang di bulan Oktober tahun 1985, Betty melangkah masuk ke kantor suaminya sambil membawa seloyang kue. Hari itu adalah peringatan ulang tahun suaminya. Betty ingin memberi kejutan romantis. Tiba di dalam, Betty tidak menemukan keberadaan Daniel dan asistennya. Mungkin mereka sedang keluar makan siang, pikir Betty, jadi dia memutuskan untuk pergi dan kembali lagi jam 4 sore. Tapi lagi-lagi, kantor itu kosong, kemana Daniel dan Linda? Iseng-iseng sambil menunggu, Betty masuk ke ruang kerja Linda. Matanya dibuat terkejut saat melihat foto Daniel suaminya terpajang di dinding ruangan Linda. Sungguh aneh, untuk apa seorang karyawan memasang foto atasannya, dan lebih aneh lagi, foto yang dipajang itu adalah foto Daniel saat masih kuliah dulu, bukan foto Daniel yang sekarang sudah berusia 41 tahun. Betty sudah tidak bisa lagi membesar-besarkan hatinya, sudah sangat jelas ada sesuatu yang busuk antara Daniel dan Linda. Pulang ke rumah, Betty masih belum bisa meredakan kemarahannya. Dia mengeluarkan semua barang-barang milik suaminya ke halaman depan rumah untuk melampiaskan amarahnya. Namun malang bagi Betty yang sedang merajuk. Alih-alih minta maaf atau memberi penjelasan, Daniel malah pergi dari rumah mereka, membeli rumah baru dan tinggal bersama Linda. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajukan gugatan cerai. Betty menanggalkan harga dirinya, berusaha untuk meyakinkan Daniel bahwa perbuatannya itu salah. Namun pria yang sedang puber kedua ini sudah mabuk kepayang. Tak ada yang bisa memisahkannya dari Linda. Dalam upayanya untuk mempertahankan rumah tangga, Betty menggunakan 4 anaknya untuk menyadarkan Daniel. Betty mengantar satu persatu anaknya ke rumah Daniel. Mungkin maksud Betty, supaya Daniel sadar bahwa mereka ada 4 anak yang akan menjadi korban kalau mereka bercerai. Atau mungkin Betty ingin memberi rasa kepada Daniel dan Linda, gimana repotnya mengurus 4 orang anak, seperti yang Betty jalani selama ini. Tapi di masa itu, mengurus 4 orang anak yang sudah cukup besar, sama sekali tidak jadi masalah bagi Daniel dan Linda. Dengan uang yang mereka miliki, Daniel mampu membayar beberapa asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Tindakan Betty yang mengantarkan 4 anaknya ke rumah Daniel, jadi blunder bagi dirinya sendiri. Daniel malah menggugat hak asuh tunggal, dengan alasan kalau Betty sendiri yang sudah menyerahkan 4 anak mereka. Kasus perceraian Betty dan Daniel menjadi salah satu kasus perceraian paling heboh di masa itu. Oprah Winfrey bahkan berkali-kali menghubungi Betty untuk melakukan wawancara. Sebelum putusan sidangnya di tahun 1989, Daniel setuju untuk memberikan tunjangan sebesar $9.000 per bulan, sedangkan penghasilan pria itu dalam sebulan tembus $100 juta. Coba bayangkan kalau kita umpamakan itu adalah rupiah. Gaji Daniel 100 juta, tunjangan Betty hanya 9.000. Cuma cukup untuk beli Indomie ayam bawang 3 bungkus, kalau Indomie goreng cuma bisa 2 bungkus. 3 bungkus mie itu belum tentu juga bisa Betty beli, karena setiap kali dia melakukan sesuatu yang membuat Daniel tidak senang,
pria itu akan memotong uang tunjangan Betty. Sebagai contoh, suatu hari Betty pernah menelpon dan memaki Linda, maka Daniel akan menagih ganti rugi kepada Betty. Begitupun dengan aksi negatif Betty lainnya, semua akan berujung pada pemotongan uang tunjangan. Di suatu titik, Daniel malah mengklaim bahwa Betty berhutang $1.300 kepadanya. Terkait telepon di rumah Daniel, saat itu, si lonte Linda sudah tinggal dan menjadi nyonya di rumah tersebut walaupun mereka belum menikah. Linda dengan sengaja mengganti suara di voicemail box menggunakan suaranya, jadi kalau Betty menelpon untuk bicara dengan Daniel atau dengan anak-anaknya, maka suara Linda yang pertama kali akan dia dengar. Hal tersebut tak lain adalah bentuk ketengilan Linda yang ingin mengejek Betty. Perihal rumah yang ditempati Betty, karena mereka saat itu sedang dalam proses bercerai, Betty diusir keluar dari rumah tersebut, karena properti itu masuk ke dalam daftar harta gonogini. Setelah Betty keluar, Daniel diam-diam memalsukan dokumen dan menjual rumah Betty. Daniel sangat bisa melakukan itu semua, karena posisinya yang sudah ada di atas, punya banyak uang dan relasi yang berpengaruh. Selain itu, Daniel juga menjabat sebagai ketua asosiasi pengacara San Diego, jadi dengan pengaruhnya, tak ada satupun pengacara yang mau menerima Betty sebagai klien mereka. Posisi Betty benar-benar sangat lemah, tidak berkutik, tidak berdaya melawan Daniel di pengadilan. Pada tahun 1989, Betty dan Daniel akhirnya resmi bercerai. Tak banyak yang Betty dapatkan kecuali hanya uang tunjangan sebesar $16.000 per bulan, sementara hak asuh 4 anak mereka dimenangkan Daniel. Harta-harta lain juga ditetapkan menjadi milik Daniel, dengan pertimbangan bahwa semua itu dibeli saat Betty sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan lagi. Sungguh luar biasa keserakahan Daniel ini, ditambah lagi dengan pengacara dan hakim yang sudah kong-kali-kong dengan Daniel, Betty sangat dirugikan. Hanya berselang 1 bulan setelah hakim sidang perceraian ketok palu, Daniel dan Linda melangsungkan pesta pernikahan. Si pelakor gatal ini memang luar biasa. Dia bolak-balik melapor ke polisi karena merasa keselamatan mereka terancam oleh Betty, tapi dia juga selalu melakukan sesuatu yang secara sengaja memprovokasi kemarahan Betty. Ibarat singa betina yang terluka, Betty berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlibat lagi dengan mantan suaminya itu. Akan tetapi Linda terus menabur garam di atas luka hati Betty. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Linda kembali mengolok-olok Betty dengan mengirimkan krim anti keriput dan obat penurun berat badan. Kalau kalian seorang wanita dan berada di posisi Betty, bagaimana kalian mengartikan perbuatan Linda ini? Sudah jelas kalau Linda sedang menghina Betty. Betty yang terpancing emosi kemudian menelpon anak sulungnya dan berkata, "Aku akan membunuh mereka berdua." Ucapan Betty itu sampai juga ke telinga Daniel dan Linda hingga membuat mereka ketakutan. Linda memaksa Daniel agar mereka berdua memakai rompi anti peluru di balik tuxedo dan gaun pengantin di hari resepsi nanti, untuk antisipasi kalau Betty melakukan apa yang dia ucapkan. Di hari H, Betty tidak muncul. Pesta pernikahan yang dijaga oleh ratusan petugas keamanan itu berjalan lancar tanpa gangguan apapun dari Betty. Yang mereka tidak tahu, di hari yang sama, Betty membeli sebuah pistol dan mendaftar kelas menembak. 7 bulan kemudian, setelah dirasa pelatihannya sudah cukup, Betty mendatangi rumah Daniel dan Linda. Aksinya ini bisa dibilang sudah dia rencanakan, karena sebelumnya, Betty diam-diam membuat kunci duplikat dari anaknya Kim yang saat itu sedang mengunjunginya. Menggunakan kunci tersebut, pada tanggal 5 November tahun 1989, sekitar jam 5.30 pagi, Betty masuk ke rumah Daniel dan Linda lalu naik ke kamar tidur pasangan suami istri yang masih terlelap, tidak sadar ada bahaya datang. Betty melepaskan 2 tembakan ke arah Linda, 1 peluru menembus kepala, 1 peluru lagi menembus dada wanita 28 tahun itu. Daniel terbangun dan sempat berusaha menghindari tembakan Betty, sambil mencoba meraih gagang telepon. 2 tembakan Betty meleset ke dinding dan meja samping tempat tidur, tapi tembakan yang ketiga berhasil menembus dada pria 45 tahun itu yang membuatnya tewas. Setelahnya Betty pergi meninggalkan rumah itu dan menelpon putri keduanya, Lee Broderick, menceritakan apa yang telah terjadi, lalu Betty menyerahkan diri ke kantor polisi. Kepada polisi, Betty tidak menyangkal perbuatannya, bahwa dia telah membunuh Daniel dan Linda. Tapi Betty mengklaim bahwa dia tidak merencanakan 2 pembunuhan tersebut. Menurut Betty,
Dia datang ke sana pagi itu dengan rasa frustasi dan ingin bundir di depan mata Daniel. Betty ingin kematiannya akan menghantui dan meninggalkan perasaan bersalah terhadap mantan suaminya itu. Namun tiba-tiba, Linda muncul dan berteriak kepada Daniel untuk menelpon polisi. Teriakan itu membuat Betty kaget dan spontan menembak Daniel dan istri barunya. Pada tahun 1990, sidang kasus pembunuhan Daniel Broderick dan istrinya Linda, dengan tersangka utama Betty, dimulai. Seorang pengacara yang ditunjuk pengadilan menjadi pembela Betty dalam kasus itu, menggambarkan bahwa Betty mengalami pelecehan secara psikologis, fisik, dan mental selama bertahun-tahun dari mantan suaminya itu. Sementara jaksa menggambarkan bahwa Betty bukanlah wanita yang babak belur selama menjalani rumah tangga. Betty hanyalah mantan istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak berhasil. Dua psikiater forensik ditugaskan oleh hakim untuk menilai kondisi kejiwaan Betty, di mana keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa Betty memiliki gangguan narsistik dan histrionik. Gangguan narsistik dan histrionik kurang lebih sama, di mana si penderita selalu haus akan pujian dan perhatian berlebih dari orang-orang di sekelilingnya. Untuk meraih perhatian itu, tak jarang si penderita akan melakukan aksi-aksi emosional teatrikal. Sidang berakhir dengan hasil keputusan juri yang tidak bulat. Sebagian besar juri sepakat bahwa Betty telah melakukan pembunuhan berencana, sementara ada dua juri lain menyatakan bahwa Betty bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Salah satu dari dua juri itu bahkan berkata, apa yang membuat Betty menunggu begitu lama? Yang kurang lebih maknanya, si juri ini setuju dengan perbuatan Betty dan merasa seharusnya Betty lebih cepat membunuh Daniel dan Linda. Betty kembali memasuki ruang sidang setahun kemudian, dengan hakim, pengacara, dan jaksa yang sama, tapi sekarang jurinya berbeda. Dalam sidang kedua ini, materi yang dihadirkan kurang lebih sama dengan sidang sebelumnya. Juri kemudian mencapai keputusan sepakat, menyatakan bahwa Betty Broderick bersalah atas dua pembunuhan tidak disengaja. Hakim lalu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, dengan minimal 15 tahun masa tahanan sebelum layak mengajukan pembebasan bersyarat. Satu vonis untuk korban Daniel Broderick, dan satu vonis untuk korban Linda, jadi totalnya, Betty harus menjalani masa tahanan selama 30 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Hukuman 30 tahun itu ditambahkan lagi dengan vonis penjara 2 tahun atas kepemilikan senjata ilegal. Betty Broderick sampai sekarang masih menjalani hukuman penjaranya di California Institution for Women. Pada bulan Januari tahun 2010, Betty pertama kali mengajukan pembebasan bersyarat, namun pengajuannya ditolak karena Betty dinilai tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Di bulan November tahun 2011, Betty kembali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, dan sekali lagi pada bulan Januari tahun 2017, namun semua permohonannya itu ditolak. Betty baru bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat berikutnya di bulan Januari tahun 2032, yang mana saat itu, Betty akan berusia 84 tahun, masihkah dia hidup, dan masih pentingkah pembebasan bersyaratnya itu. Namun kabar baiknya, walaupun Betty terkurung selama puluhan tahun, hubungannya bersama 4 anaknya terjalin dengan baik. Anak-anaknya yang sudah berkeluarga sering mengunjungi Betty di penjara, dan tak jarang juga membawa cucu-cucu Betty. Walaupun saya pribadi tidak membenarkan tindakan Betty, tapi mohon maaf, tidak ada simpati sama sekali bagi Daniel dan Linda. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di sana-sini, tapi saya janji akan diperbaiki ke depannya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share dan komen.